Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi geografi di kelas 10. Di poin A kita akan membahas tentang pengertian, jenis dan fungsi peta, dan kemudian di poin B kita akan membahas tentang keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Sahabat guru channel sekalian, secara umum peta adalah gambaran yang mempresentasikan permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Sedangkan pengertian peta menurut International Cartography Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar dalam pemetaan adalah yang pertama, dipilih. Artinya dalam pembuatan peta kita memilih fenomena muka bumi yang dianggap penting. Kemudian yang kedua, bidang datar. Artinya dalam pembuatan peta kita melakukan transformasi bentuk muka bumi yang 3 dimensi menjadi 2 dimensi ke dalam bidang datar. Yang ketiga, diperkecil. Artinya, dalam pembuatan peta kita akan melakukan pengukuran bentuk muka bumi di dalam peta menjadi skala lebih kecil dari bentuk aslinya. Anda mungkin bertanya, apa contoh-contoh peta yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah peta dunia yang menggambarkan letak dan batas negara. Kemudian ada peta persebaran flora dan fauna yang menggambarkan sebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Dan contoh selanjutnya adalah peta astronomi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi peta menurut karakteristiknya. Yang pertama kita akan membagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama kita akan membahas jenis peta berdasarkan skala. Peta dapat kita bagi menjadi peta kadester atau peta teknik, yaitu peta dengan skala yang sangat besar antara 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Kemudian peta skala sedang. Skala dari peta ini adalah 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contoh peta ini adalah peta wilayah kabupaten. Kemudian selanjutnya ada peta skala kecil. Skala dari peta ini 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contoh peta ini dapat kita lihat pada peta wilayah provinsi. Kemudian ada peta skala geografis atau peta dunia. Skala peta ini lebih kecil dari skala 1:1 juta. Kemudian klasifikasi peta selanjutnya adalah berdasarkan isi dan informasi peta. Yang pertama ada peta umum dan yang kedua ada peta khusus. Peta umum adalah peta yang menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik, alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasinya secara umum. Contoh dari peta ini adalah peta topografi, peta rupa bumi, peta kartografi, dan lain-lain. Kemudian peta khusus atau peta tematik. Peta ini menampilkan informasi kenampakan tertentu. Penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contoh peta penggunaan lahan dan peta kepadatan penduduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pembuatan peta. Banyak fungsi pembuatan peta. Sebagai contoh fungsi dari pembuatan peta adalah yang pertama berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, peta berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas maupun jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Dan yang ketiga, fungsi peta selanjutnya adalah untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan pembuatan peta.
Tujuan pembuatan peta yang pertama adalah menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, menganalisis data spasial seperti perhitungan atau volume. Yang ketiga, memberikan informasi dalam perencanaan tata ruang kota dan permukiman. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya. Sahabat Guru Channel sekalian, di antara fungsi dan tujuan peta yang sudah kami jabarkan, silakan Anda mencari fungsi dan tujuan peta dari berbagai sumber belajar lainnya. Sahabat Guru Channel sekalian, kali ini kita akan memasuki poin B, yaitu keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Untuk lebih memahami tentang keterampilan dasar membaca dan membuat peta, kita harus mengetahui komponen atau unsur-unsur yang terdapat di dalam peta. Unsur yang terdapat di dalam peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi informasi yang terdapat di dalam peta. Kemudian yang kedua ada insert peta. Insert peta menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya dan memiliki fungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Yang ketiga ada orientasi peta. Orientasi peta atau diagram menunjukkan arah, posisi, dan arah suatu titik maupun wilayah. Orientasi peta biasa berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara, timur, selatan, dan barat. Yang keempat ada legenda peta atau keterangan tentang peta. Legenda peta memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang kelima ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dalam suatu ukuran yang sama. Ada 3 penyajian bentuk skala peta, yaitu skala pecahan atau numerik, skala garis atau grafis, dan skala verbal. Selanjutnya ada garis astronomi. Garis astronomi atau garis khayal yang dibuat untuk mempermudah dalam menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Contoh garis astronomis pada saat menggambarkan letak Indonesia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian yang ketujuh ada garis tepi peta. Garis tepi peta berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya yang kedelapan ada simbol peta. Simbol peta merupakan tanda konvensional yang terdapat pada peta. Fungsi dari simbol ini adalah mewakili keadaan sebenarnya di lapangan. Selanjutnya yang kesembilan ada warna peta. Warna yang lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Perbedaan objek tersebut digambarkan dengan warna-warna yang berbeda yang terdapat di dalam peta. Selanjutnya yang ke-10 ada lettering, disebut juga sebagai aturan penulisan yang berfungsi untuk membedakan objek-objek geografi yang ditampilkan pada peta. Lettering atau tulisan bermakna yang terdapat pada peta berbentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital dan kecil dalam bentuk tegak, dan tulisan miring. Kemudian yang terakhir yang ke-11 adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta berfungsi sebagai validasi data dan legalisasi peta sehingga memudahkan dalam mengkaji perubahan fenomena dari tahun ke tahun. Sahabat Guru Channel sekalian, demikianlah pembahasan tentang video pembelajaran pada pertemuan kali ini.
Terima kasih atas atensi Anda. Tetap semangat belajar dan sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya.